Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan melalui sabda firman-Nya yang akan kita dengarkan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa 16 September 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Unak kumabiar ayaw do dongammu, unang biyaha toko ayaw do di batam. Au marguguy hoko, uhut mangurupi ho, uhut maniupi ho marhite-hite siamun ni hati koraku. Demikian firman Tuhan, jangan takut, Tuhan penolongmu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini diawali dengan kata jangan takut. Itu berarti bahwa manusia itu tidak lepas dari rasa ketakutan. Tentu ketakutan itu pasti ada sumber penyebabnya. Latar belakang nats ini tidak bisa lepas dari kehidupan umatnya yang terbuang dan terjajah. Tentu apa yang menjadikan bangsa itu takut. Tentu keadaan yang sedang mereka alami dan hadapi, di mana mereka takut akan terjadi kembali seperti apa yang mereka alami. Namun dalam hal inilah Tuhan Allah mau menunjukkan diri kepada umatnya, bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang menyimpan dendam. Allah tidak pernah salah pilih dengan umat pilihannya. Namun Tuhan memakai cara tersendiri untuk menyadarkan umatnya, agar kembali mengakui kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Di mana kita sudah memiliki kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dengan keselamatan yang kekal dan abadi. Tentu keselamatan itu menjadi kata kunci, bahwa kita tidak akan pernah dikalahkan oleh ketakutan dan kita tidak akan pernah takut lagi. Sebab di ayat 9 dikatakan Tuhan Allah dalam pernyataannya, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, benarkah kita umat yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan? Sementara sadar atau tidak sadar, mulut kita yang diciptakan Tuhan sebagai mulut seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan lebih sering kita pakai untuk menyuarakan keluhan, pergumulan daripada perkataan pujian dan permohonan pertolongan Tuhan. Jika kita mengaku bahwa pergumulan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan ini, di mana menggambarkan bahwa kita harus menghadapi berbagai tantangan, masalah, dan ketidakpastian hanya untuk menguji iman kita. Namun dalam kesulitan dan kegelisahan yang sering kita hadapi, kita sering putus asa, tidak punya pengharapan, sehingga ketakutan yang berkepanjangan selalu membuat kita gelisah dan putus asa. Namun melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita disadarkan untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan melalui iman dalam menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Antara lain, pertama, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Perasaan takut adalah salah satu reaksi alami ketika menghadapi situasi yang tidak diketahui atau menakutkan. Namun Tuhan berbicara kepada kita dengan tegas untuk tidak takut. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Ketika Ia berjanji menyertai kita, Ia berada di samping kita, mendukung kita dan memberikan kekuatannya.
Dia tidak meninggalkan kita sendiri untuk menghadapi pergumulan, tetapi Ia hadir sebagai sahabat setia yang selalu siap membantu dan mendampingi. Yang kedua, jangan bimbang, sebab Aku Allahmu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Ia menciptakan alam semesta dan memegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi atau terlalu sulit baginya. Ketika kita menghadapi pergumulan, sering kita merasa terbatas dalam daya dan pengetahuan kita. Tetapi Allah tidak terbatas. Ia adalah penguasa atas segala sesuatu, termasuk pergumulan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa cemas atau putus asa, karena Allah adalah Allah kita yang berkuasa untuk mengatasi segala hal. Yang ketiga, Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang benar. Pada titik inilah janji Allah menjadi sangat pribadi dan menenangkan hati kita. Ia bukan hanya berbicara secara umum, tetapi Ia menyatakan komitmennya secara khusus kepada kita sebagai individu. Ia berjanji untuk meneguhkan kita, artinya memberikan kekuatan dan keberanian saat kita merasa lemah. Ia akan menolong kita, artinya Ia akan menyediakan bantuan dan jalan keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Dan yang luar biasa, Ia akan menopang kita dengan tangan kanannya yang benar, tangannya yang penuh kuasa dan keadilan. Artinya, ketika Ia menopang kita, Ia melakukannya dengan penuh kasih dan hikmat sesuai dengan rencananya yang terbaik untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu diingatkan bahwa janji-janji Tuhan yang telah kita terima bukan berarti kita akan terhindar dari pergumulan atau penderitaan. Namun sebaliknya, janji-janji ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah dan semakin percaya kepadanya dalam segala situasi. Namun ketika rasa takut dan kebimbangan datang, mari kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang menyertai, Maha Kuasa dan setia meneguhkan serta menolong kita. Mari kita klaim janji-janjinya dengan penuh keyakinan, dan dalam setiap pergumulan, mari kita menaruh iman dan harapan yang teguh padanya. Karena Dialah yang tidak pernah mengecewakan dan selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Allah yang baik, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa pagi ini Tuhan akan perkenankan kami untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam keadaan sukacita, penuh semangat, dalam kesehatan dan tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah dan pekerjaan kami akan Tuhan berkati menjadi saluran berkat kehidupan bagi kami. Biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi setiap siapapun, karena itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karya yang terbaik-Mu akan kami lakukan demi kebesaran nama Tuhan atas penyertaan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam segala kehidupannya. Berkati bangsa dan negara kami ini, berikan bagi bangsa kami ini Tuhan kedamaian, sukacita. Kami berdoa juga secara khusus buat gereja-Mu HKBP, terkhusus Tuhan buat HKBP Resort Bandung ini. Berkati setiap hamba-Mu di dalam pelayanannya, jemaat-Mu, di dalam persekutuan dan program-program setiap gereja-Mu. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, salam dari kami para pelayan, selamat bekerja dan beraktivitas. Horas.